Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti larut yang kedua. Kali ini materi larut kepramukaan yang kedua adalah Pancasila. Sebelumnya, pada tahu kan ya apa itu Pancasila? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, adik-adik semua harus paham betul apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang diambil dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5, sila itu artinya asas atau prinsip. Jadi kalau digabungkan adalah 5 prinsip, 5 poin prinsip yang dipegang teguh oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang menjadi dasar atau ideologi berdirinya bangsa Indonesia tidak pernah mengalami perubahan dari awal kemerdekaan negara ini sampai sekarang. Pancasila bersifat objektif atau bila diartikan lebih lanjut, Pancasila merupakan sumber atau landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu Pancasila juga bersifat subjektif yang dimana Pancasila itu melekat pada bangsa Indonesia yang tidak boleh hilang. Oke, langsung saja mulai pembahasan poin-poin Pancasila. Yang pertama itu semua pasti tahu ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dilihat di situ ada lambang panji bintang yang di bawahnya bertuliskan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan saling toleransi. Di sini kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang percaya bahwa ada kekuatan dari selain kemampuan manusia biasa mengatur kehidupan di dunia. Kekuatan lain itu berupa Tuhan, di mana di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui sebagai agama resmi dari warga negara Indonesia yang beragam. Di mana kita tahu ada Islam, ada Kristen, lalu ada Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir baru diresmikan pada tahun 2000 atau tahun 2001 pada masa pemerintahan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Konghucu. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya rantai, di mana di bawahnya bertuliskan rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, tidak ada diskriminasi, dan saling menghargai perbedaan. Indonesia sendiri merupakan negara yang beragam dari sukunya, bahasa, lalu agama tadi juga beragam, ras, dan lain-lain. Nah, di tengah keberagaman ini tentu bisa jadi menimbulkan banyak konflik apabila dari rakyat yang satu ke rakyat yang lain tidak saling memahami dan menghargai. Oleh karena itu, setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk bisa berkehidupan, berbangsa dan bernegara secara aman dan damai. Seperti dijelaskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, saling menghargai dan saling bersikap adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, lambangnya. Di situ dijelaskan cinta tanah air, berjiwa patriotisme dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Masih berhubungan dengan keberagaman bangsa yang saya jelaskan di slide atau di poin kedua tadi, di mana persatuan dan kesatuan harus tercipta dengan adanya pemahaman yang mendalam antar lini per lini dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dijelaskan juga bersikap patriotisme, dalam artian bersikap seperti pejuang. Di tengah kehidupan dunia yang aman dan damai ini tidak terjadi perang di negara kita, lalu bagaimana kita bersikap
seolah-olah sebagai pejuang, sedangkan tidak ada perang. Nah, berjuang itu tidak harus mengangkat senjata, tapi dengan kita bersuara, berpendapat, beropini untuk kepentingan halayak ramai, untuk kepentingan bangsa, itu sudah termasuk salah satu perjuangan kita. Dan juga sebagai seorang pelajar yang baik, adik-adik semua harus belajar dengan tekun untuk bisa menggapai mimpi, menggapai cita-cita yang pastinya nanti akan berguna untuk bangsa dan negara. Selain itu, di tengah adanya keberagaman, persatuan ini sungguh dibutuhkan. Kalau ada masalah di lingkup sekitaran kita, maka baiknya kita selesaikan bersama-sama. Utamakan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi kita selesaikan setelahnya. Oke, sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu lambangnya ada kepala banteng. Dijelaskan bahwa musyawarah mufakat, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, serta tidak memaksakan kehendak orang lain. Dalam sila keempat ini dijelaskan bahwa musyawarah dan mufakat itu merupakan jalan keluar terbaik untuk setiap permasalahan bersama yang kita alami bersama-sama, untuk menghasilkan jalan keluar yang adil. Jadi kalau misalkan adik-adik semua memiliki kegiatan organisasi gitu ya, pasti kan ada kendala-kendala tersendiri. Nah, sebaiknya kalau begitu diselesaikan dengan damai, dengan tenang. Salah satu atau satu-satunya bahkan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan musyawarah. Lalu penjelasan berikutnya adalah kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, yang dimana kekuasaan untuk menggerakkan pemerintahan sebenarnya ada dari tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dimana kita tahu Indonesia sendiri dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki masa bakti 5 tahun satu periodenya, dan bisa memimpin maksimal selama 2 periode. Kita lihat di tahun 1998 pernah terjadi krisis moneter yang menimpa tidak hanya di negara ini, tapi juga hampir seluruh wilayah Asia, yang menyebabkan kekacauan ekonomi di mana-mana. Saat itu rakyat sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Soeharto yang sudah memimpin 32 tahun lamanya. Nah, di momen yang kacau itu, seluruh rakyat bergerak, diwakili oleh para mahasiswa yang turun ke jalan dan melakukan demo secara besar-besaran hingga akhirnya Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Di situ menandakan bahwa balik lagi, meskipun presiden memegang kendali tertinggi suatu pemerintahan negara, tetapi di negara ini kedaulatan presiden masih bisa dikalahkan oleh kedaulatan rakyat. Lanjut, ada tidak memaksakan kehendak orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa mewujudkan apa yang orang lain minta terhadap dirinya. Oleh karena itu, kita secara dewasa, secara garis besar, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain yang belum tentu dia mampu melaksanakannya. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Jelaskan bahwa bersikap adil, menghargai setiap hak dan kewajiban seseorang, dan membangun atau mendukung kemajuan pembangunan negara. Keadilan tidak bisa didapatkan begitu saja. Perlu adanya pemahaman yang kuat untuk bisa mewujudkan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya yang pintar yang bisa mendapatkan keadilan, tidak hanya yang kaya yang bisa mendapatkan keadilan, tidak hanya yang mampu yang bisa mendapatkan keadilan, tetapi seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan dan merasakan keadilan. Berbagai aparat negara penegak keadilan sudah dibentuk, sudah dilaksanakan juga, yang mudah-mudahan akan terus berlanjut untuk bisa menegakkan keadilan di negeri ini. Keadilan tidak hanya berlaku untuk setiap orang, tapi juga negara juga butuh keadilan. Di antaranya adalah kemajuan dan kesuksesan suatu negara dalam berbagai bidang, terutama pembangunan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendukung pembangunan yang dilakukan oleh negara, selama itu masih dalam alur dan jalan yang benar. Oke adik-adik, mungkin itu saja mengenai Pancasila. Bisa dipelajari lebih lanjut. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan jelas untuk adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.